Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Anda semuanya, pada pertemuan sebelumnya Anda sudah mencatat materi kita tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Pada kali ini Ustadz menjelaskan tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah dari yang sudah Anda catat tersebut. Sebelum Ustadz jelaskan, silakan Anda simak, Anda lihat video ini baik-baik, fokus agar Anda mengerti dan paham tentang materi kita hari ini. Karena jika Anda tidak fokus, jika Anda tidak mendengar dan melihatnya baik-baik, maka inilah menjadi penyebab Anda tidak mengerti dan tidak bisa memahami materi yang kita pelajari. Tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Sebelum kita masuk ke dalam jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah, Ustaz sampaikan bahwa di dalam bahasa Arab itu ada namanya tersendiri. Contoh, dalam bahasa Indonesia ada namanya kata, ada namanya kalimat. Sementara kalau di dalam bahasa Arab itu ada namanya kalimat, ada namanya jumlah. Kalimat dalam bahasa Arab itu sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jumlah dalam bahasa Arab itu sama dengan kalimat di dalam bahasa Indonesia. Ya, saya ulangi. Kalimat dalam bahasa Arab sama dengan kata dalam bahasa Indonesia. Jumlah dalam bahasa Indonesia sama dengan jumlah dalam bahasa Arab sama dengan kalimat dalam bahasa Indonesia. Contoh, saya bermain bola. Itu namanya kalimat. Saya bermain bola. Di dalam bahasa Indonesia namanya kalimat. Tapi dalam bahasa Arab itu namanya jumlah. Saya kata yang pertama. Bermain kata yang kedua. Bola kata yang ketiga. Tapi kalau dalam bahasa Arabnya, saya kalimat yang pertama, bermain kalimat yang kedua, bola kalimat yang ketiga. Jadi jika ada Ustadz mengucapkan atau mengatakan kalimat, berarti yang dimaksud adalah kata dalam bahasa Indonesia. Paham tuh? Ya, fokus ya. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Sebelum saya jelaskan jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, dengar ini dulu baik-baik ya. Anda harus paham dengan ini. Kalimat dalam bahasa Arab itu ada 3. Pertama isim, yang kedua fi'il, yang ketiga huruf. Isim, fi'il, huruf. Isim, kalimat isim sama dengan kalimat yang menjelaskan tentang nama. Kalimat yang menjelaskan tentang nama. Nama orang, nama benda, nama hewan, apalagi nama pekerjaan. Semua yang berkaitan dengan nama itu adalah isim. Fokus. Ustaz ulangi. Semua yang berkaitan dengan nama itu dinamakan dengan isim. Nah, ciri-cirinya
Nah, ini Anda harus tahu ciri-cirinya agar mudah membedakan mana yang isim, mana yang fi'il, mana yang huruf. Nah, ciri-cirinya yang pertama itu berakhiran tanwin. Jadi di akhir kalimat itu ada tanwin. Anda harus tahu itu tanwin. Bagi yang sudah mengaji, yang pernah mengaji, itu tahu yang dimaksud dengan tanwin. Tanwin itu baris 2 di atas, fathatain, baris 2 di bawah, kasratain, baris 2 di depan, dhammatain. Itu yang dikatakan dengan tanwin. Jika ada kalimat tersebut barisnya tanwin, maka itu kalimatnya isim. Yang kedua, ciri-cirinya apa lagi? Berakhiran kasrah atau berbaris di bawah di akhir kalimatnya. Banyak contohnya. Semua kalimat yang berbaris di bawah di akhirnya itu adalah isim. Apa contohnya, Ustaz? Contohnya ghaibi, alladzina yu'minuna bil ghaibi. Al-ghaibi itu isim. Pertama tadi berakhiran tanwin, yang kedua berakhiran kasrah. Yang ketiga ciri-cirinya di awal kalimat tersebut ada alif lam. Di awal kalimat itu ada alif lam. Banyak contohnya tuh. Dalikal kitabu al-kitabu. Nah, kalau dalam contoh ini di dalam buku At-Talibu. Apalagi al-khamisatu, al-qurratu, al-ustadzatu, ad-durusu. Nah, itu yang berawalan alif lam. Kalau dalam Al-Quran itu banyak. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam. Alhamdu rabbil alamin. Jadi semua kalimat yang diawali oleh alif lam itu adalah isim. Apalagi yang keempat ciri-cirinya berawalan ma, mimu, ma atau mi atau mu. Apa contohnya, Ustaz? Muslimuna berarti berawalan mu. Apalagi mudarrisu itu berawalan mu. Ini dalam contoh yang Anda tulis. At-talibu yartadi mala bisa berawalan ma. Mala bisa. Ma berarti itu kalimatnya isim. Ustaz ulangi lagi ya ciri-cirinya. Yang pertama berakhiran tanwin, yang kedua di akhirnya berbaris kasrah, yang ketiga di awalnya ada alif lam, yang keempat di awalnya mamimu. Ya. Setelah itu apalagi ciri-cirinya? Itu yang sudah saya sampaikan, itu menunjukkan nama. 5 ciri-ciri ini perlu Anda ketahui. Ya. Ustaz, apa lagi ciri-cirinya? Banyak. Cuma yang jelas karena Anda baru mempelajarinya, cukup 5 ini yang perlu Anda ketahui dulu. Berakhiran tanwin, di akhirnya ada tanwin, di akhirnya berbaris kasrah, di awalnya ada alif lam, di awalnya ada mamimu, dan yang terakhir adalah menunjukkan nama apapun itu. Jika ada salah satu dari yang 5 ini, berarti itu kalimatnya isim. Ya. Itu ciri-ciri isim ada 5.
Mari kita cari di dalam contoh ini yang ada di antara ciri-ciri isim tersebut. Kalimat yang pertama, kita lihat jumlah ismiyah dulu ya. At-talibu. Nah, berarti ini ada alif lam. At-talibu kalimatnya isim. Yartadi malabisa. Ini kalimatnya berawalan ma. Al-madrasati berarti berawalan alif lam atau berakhiran kasrah. Berarti kalimat nomor 1, at-talibu isim, malabisa isim, al-madrasati isim. Yang tadi apa Ustaz? Nanti Ustaz jelaskan ya. Yang kedua Ahmadu. Ahmad berarti itu nama orang. Isim. Kedua ya'malu al-wajibah. Ada alif lam. Al-manziliyah. Ada alif lam. Berarti itu kalimatnya isim. Ya, itu contoh kalimat isim. Jadi Ustaz ulangi, kalimat isim tersebut sesuatu yang menunjukkan nama. Ciri-cirinya ada 5. Di akhirnya berbaris tanwin, di akhirnya berbaris kasrah, di awalnya ada alif lam, di awalnya ada berawalan mamimu, dan yang terakhir adalah menunjukkan nama. Nama apapun itu. Nama orang, nama hewan, nama benda, nama profesi atau nama pekerjaan, atau nama-nama bulan. Semua yang berkaitan dengan nama itu adalah isim. Yang kedua tentang fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan tentang pekerjaan atau perbuatan. Kalimat yang menunjukkan tentang perbuatan atau pekerjaan. Dikatakan juga dengan kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Untuk kelas 8 pada pertemuan kali ini, itu fi'il yang dipelajari adalah fi'il mudhari' namanya. Fi'il mudhari'. Apa itu fi'il mudhari'? Pekerjaan atau perbuatan yang sedang dilakukan. Itu namanya fi'il mudhari'. Dalam bahasa Inggris present tense. Present tense. Kata kerja yang sedang dikerjakan atau dilakukan. Itu fi'il mudhari'. Ciri-cirinya, ini ciri-cirinya perlu Anda ketahui. Berawalan yayu, ya atau yu. Berawalan yayu. Apalagi tatu, ta atau tu. Ketiga berawalan au, a atau u. Yang keempat berawalan nanu, na atau nu. Jadi di awal kalimat fi'il itu ada huruf ya atau yu, ta atau tu, a atau u, na atau nu. Kita lihat contoh ya. Contoh jumlah ismiyah tadi. At-talibu yartadi. Lihat yartadi. Berarti ini berawalan ya. Yartadi. Berawalan ya. Ahmadu ya'malu. Berarti Ahmadu ya'malu. Berawalan ya. La'bul qurati yantahi. Yantahi masih berawalan ya. Ini yang berawalan ta-nya. Al-ustadzatu tu'allimul lughatal arabiyyah. Tu'allimu fi'il berawalan tu. Ana utali'u durusa lailan. Ana utali'u. Utali'u fi'il mudhari'. Ciri-cirinya berawalan u.
Jadi Anda semuanya, fi'il mudhari' ciri-cirinya di awal kalimat tersebut ada yayu atau tatu atau au atau nanu. Nah, paham Tom? Jadi Anda semuanya, itu dua kalimat yang Ustadz jelaskan untuk pertemuan hari ini. Insyaallah pada pertemuan selanjutnya Ustadz jelaskan lebih lanjut tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah yang sudah Anda catat. Ingat, yang Ustadz jelaskan sekarang itu landasan utama yang perlu Anda pahami, perlu Anda mengerti, karena ini awal untuk memahami materi selanjutnya. Jika ini tidak Anda pahami, maka Anda akan kesulitan dalam memahami materi selanjutnya. Ya. Jadi itu yang bisa Ustaz jelaskan untuk hari ini. Kesimpulannya, kalimat dalam bahasa Arab ada 3, isim, fi'il, huruf. Yang Anda pelajari yang khusus yang pertemuan kali ini adalah isim dan fi'il. Apa itu isim? Kalimat yang menunjukkan nama. Apa ciri-cirinya? Di akhirnya ada tanwin, di akhirnya berbaris kasrah, di awalnya ada alif lam, di awalnya ada mamimu atau menunjukkan nama. Jika ada salah satu dari yang 5 ini, berarti itu kalimatnya isim. Yang kedua, fi'il. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata kerja atau kalimat yang menunjukkan tentang perbuatan. Fi'il yang Anda pelajari itu fi'il mudhari' namanya. Apa itu fi'il mudhari'? Kata kerja yang menunjukkan sedang terjadi atau sedang dilakukan, atau dalam bahasa Inggris present tense. Present tense. Apa ciri-cirinya? Diawali oleh yayu, tatu, au, nanu. Ada nyanyinya. Berawalan yayu, tatu, au, nanu. 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 Jadi jika kita belajar tatap muka, Anda akan lebih mudah, akan lebih tertarik tentang materi ini, ya. Tapi selalu berdoalah untuk keadaan kita, untuk keselamatan negeri kita ini, agar kita bisa belajarnya tatap muka. Ya Nana, itu yang bisa saya sampaikan materi kita hari ini. Silakan Anda lihat baik-baik video ini, simak baik-baik. Jika ada yang belum mengerti, silakan Anda tanyakannya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak ialah bunga diri, indah dilihat oleh mata, senang dirasa oleh hati, setiap orang jatuh hati.